Kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan dari Bank Jago ya, laporan keuangan yang ketiga. Apakah kita akan menemukan hal penting lainnya di dalam laporan keuangan ini? Jadi ini Bank Jago ini dengan kode saham ARTO. Nah, ARTO. Kalau kita lihat yang di sini direktur utamanya Arif Haris Tanjung. Kemudian ada juga untuk direkturnya itu ada Sony Christian Joseph. Alamat domisili ada di Jalan Kembang Elok di kawasan Jakarta ya. Kita langsung saja untuk yang kasnya. Kasnya ini untuk yang September, untuk yang kuartal 3 itu sedikit menurun ya. Dari kurang lebih 10 miliaran menjadi 8 miliaran. Giro pada Bank Indonesia meningkat cukup banyak dan ini ada hal yang bagus. Kemudian kita lihat giro pada bank lain juga meningkat 2 kali lipat kurang lebih. Ini ada juga jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain bersih. Jadi memang ini jika kita lihat dari sini untuk Bank Jago ini sebenarnya jumlah penggunanya semakin banyak dan semakin banyak dari hari ke hari. Kita lihat saja dari perkembangan kredit yang diberikan saja sudah mencapai 9,5 triliunan. Wah, ini ada jumlah yang besar karena kita tahu bahwa kayak Bank Jago ini baru-baru saja, termasuk juga bank digital. Jadi kami lihat bahwa ini ada hal yang cukup bagus. Untuk aset tetap juga meningkat, Kemudian total aset meningkat dari 16 triliunan menjadi 19 triliunan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang cukup bagus ya. Performanya kami lihat sangat baik. Simpanan giro untuk pihak ketiga itu meningkat, pihak berelasi meningkat, tabungan meningkat. Nah, tabungan awalnya yang 2,7 triliun menjadi 3,4 triliunan. Ini menandakan bahwa semakin banyak orang yang percaya untuk menabung uang di bank ini. Bank Jago. Nah, ini utang pajak meningkat karena labanya ya. Kemudian ada simpanan dan lain-lain. Tapi kami lihat kalau dari syariah sepertinya menurun ya untuk bank ini. Kalau dari syariah menurun, tapi untuk yang biasa meningkat. Ekuitasnya juga meningkat ya tadi. Ini yang pendapatan dan beban operasional. Pendapatan bunga meningkat hampir 2 kali lipat. Pendapatan syariah menurun. Seperti yang kita bilang tadi, beban bunga meningkat, beban syariah meningkat sedikit. Nah, pendapatan bunganya ini besar sekali. Ini merupakan sebuah kinerja yang cukup baik. Pendapatan operasional lainnya juga meningkat 2 kali lipat lebih. Beban umum meningkat. Sebenarnya beban itu karena peningkatan modal yang ada di bank ataupun peningkatan jual simpanan dan yang lainnya. Jadi kegiatan operasional lainnya tentu pasti meningkat ya. Kita lihat. Kalau yang ini skip. Ini skip dulu. Nah, arus kas dari aktivitas operasional. Pendapatan bunga dan syariah 1,4 triliunan. Nah, dari yang tahun lalu cuma 1 triliunan. Bahkan di saat seperti ini, Bank Jago ini masih dapat mencetakkan kinerja yang cukup bagus. Setiap pendapatan dan beban non operasional bersih meningkat juga. Pemulihan dari kredit hapus buku meningkat juga. Pendapatan dan beban operasional lainnya bersih sedikit menurun ya, bebannya bagus. Jadi kita lihat dari arus kasnya ini cukup kuat ya, karena dia meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 470 miliar dari kemarin yang cuma 200 miliar. Kita lihat kenaikan dan penurunan liabilitas operasi. Untuk yang giro menurun. Ini liabilitas operasi menurun bagus. Tabungan menurun bagus. Deposito berjangka menaik. Simpanan dari bank lain. Nah, lalu arus kas dari aktivitas kas bersih dari aktivitas operasional. Kemudian ini ada arus kas dari aktivitas investasi. Pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap menurun ya. Pembelian aset tak berwujud meningkat. Penjualan aset tetap sedikit saja. Pembelian efek menurun. Penerimaan efek jatuh tempo meningkat.
hampir belasan kali lipat, ya belasan kali lipat. Pendanaan pembayaran liabilitas sewa arus kas. Jadi arus kas ini penting ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ini, kalau kita lihat dari arus kas itu lebih sulit untuk dibohongi. Kalau lihat dari laba mungkin masih bisa diatur-atur ataupun dibohongi dengan pendapatan lainnya. Tapi kalau untuk arus kas biasanya itu jumlahnya sangat sulit untuk dikotak-atik gitu. Ini skip set keuangan, pembiayaan syariah, ini skip ya. Jadi kalau untuk yang bank itu kita bukan hanya lihat dari ekuitasnya, kita juga lihat dari liabilitasnya. Semakin meningkat liabilitasnya, berarti jumlah simpanan ataupun jumlah yang perlu dibayarkan itu semakin banyak. Artinya modal yang dimiliki oleh bank ini semakin banyak untuk diputar ke hal lainnya ataupun ditaruh di dalam instrumen keuangan lainnya. Berarti ini ada hal yang bagus. Kecuali kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bukan di bidang penanaman modal, nah itu tidak terlalu bagus untuk liabilitasnya banyak. Ini kita lihat yang ini giro pada bank lain. Ada pihak ketiga Bank Indonesia yang tadi ya. Kita lihat yang kasnya dulu. Kas, nah ini kas untuk yang kuartal ketiga ini sedikit menurun seperti yang tadi ya, 8 miliaran dari 10 miliaran ya. Kemudian giro pada Bank Indonesia meningkat cukup banyak menjadi 1 triliunan dari hanya 718 miliaran. Ini di sini ada ditulis nih, banyak. Jadi yang ini mempelajari tentang hukum-hukum investasi, hukum-hukum keuangan, nah bisa juga lihat di sini. Kemudian kita lihat ini giro pada bank lain. Untuk yang rupiah ada di Bank Negara Indonesia paling banyak ya, 171 miliaran. Bank Permata, lagi-lagi Bank Permata. Setiap kami cek lapangan keuangan, sepertinya kami selalu melihat Bank Permata ini cukup disukai ataupun digemari untuk instrumen keuangannya. Kita lihat kemarin nggak ada, sekarang sudah ada 54 miliaran. Entah, seharusnya ada alasan tersendiri mengapa banyak orang yang suka menggunakan Bank Permata. Nah, kalau tidak salah itu yang buku ketiga untuk buku ketiga ini, Bank Permata. Bank Indonesia, fasilitas simpanan Bank Indonesia 481 miliaran meningkat dari 200-an miliaran. Fasilitas yang syariah menurun ya. Nah, tapi overall menurun. Ini untuk yang pihak ketiga, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain untuk yang pihak ketiga. Kita lihat yang ini penempatan, ini yang lanjutannya sama juga. Dan ini bank lain, kemarin gak ada UOB, sekarang sudah ada UOB 100 miliar. Ini berarti semakin banyak orang yang percaya dengan Bank Jago ini. Karena kita lihat memang sudah mulai bervariasi ya untuk giro-gironya. Kemudian ada efek-efeknya kemarin yang di obligasi pendapatan, obligasi pemerintah sedikit meningkat jadi 20 miliar, kemarin 20,7, sekarang 20,8. Dia perolehan yang diamortisasi obligasi pemerintah dan lain-lain. Dasar sisa umur jatuh tempo. Nah, ini kurang dari 1 bulan 244 miliaran. Jadi ini sudah mau sudah mau jatuh tempo. 1-3 bulan lebih mending sedikit. Memang cukup banyak ya yang sudah mau jatuh tempo. Nah, jadi di lapangan keuangan ini kita bisa lihat juga efek-efek yang dibeli oleh perusahaan ini, bank ini. Nah, ini sini ada tulis semua. Jadi yang ingin pelajari efek-efeknya juga bisa. Kita bisa lihat semuanya dari lapangan keuangan. Jadi sangat penting untuk membaca lapangan keuangan. Kredit yang diberikan berdasarkan jenis kepada modal kerja sedikit banyak, untuk yang konsumsi meningkat cukup banyak, investasi juga meningkat.
jumlah kredit yang diberikan pihak ketiga. Nah, ini meningkat cukup drastis. Pihak berelasi modal kerja juga meningkat. Jumlah kredit yang diberikan meningkat ya, cukup banyak ya. 20% nih. Nah, 9 triliunan dari kemarin cuma 7 triliunan. Tapi kalau yang ini bukan syariah, yang ini bawa syariah. Pembiayaan syariah pihak ketiga modal kerjanya menurun. Yang seperti yang kita lihat, yang di Bank Jago ini syariahnya terlihat menurunnya. Tapi kalau yang kredit biasa bagus. Kredit lancar. Nah, 9516 177 untuk dan perhatian khusus 300-an. Kurang lancar. Jadi untuk yang lancar ini cukup banyak, berarti masih bagus. Kita sebenarnya lihat dari presentasenya. Yang macet ini persentase berapa, jagokan berapa. Tapi yang macet ini sudah sedikit menurun dari yang 271 menjadi 010. Kurang lancar meningkat, diragukan meningkat, dan perhatian khusus meningkat, tapi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan yang lancar. Gunanya ada kredit yang diberikan jasa dunia usaha meningkat cukup banyak. Untuk rumah tangga cukup banyak juga. Perdagangan restoran dia menurun ya. Entah karena restoran sedang tidak baik-baik saja atau apa ya. Atau mungkin agak takut untuk mengambil kredit. Untuk jasa sosial masyarakat pertanian sedikit meningkat. Perindustrian meningkat juga. Untuk yang komunikasi meningkat. Komunikasi yang hilang kemarin ada, sekarang enggak. Kredit yang diberikan yang sudah mau jatuh tempo ada 1,5 triliunan dari kemarin, cuma 1,3 triliunan. Kalau yang jauh ada 1,8 triliunan lagi, 2,5 triliunan yang syariah berkurang ya. Ya, memang sebetulnya bank digital ini memang bukan untuk syariah, kecuali kayak BRIS, BRI syariah. Sebenarnya itu yang lebih yang lebih ke syariah sebetulnya. Ini kita skip. Kita lihat lagi yang lainnya. Cadang kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah. Kalau yang ini kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dari OJK serta cadang kerugian. Ini ada dikatakannya yang kurang lancar yang mana, yang lancar yang mana. Jadi yang paling yang perdagangan, restoran, hotel, konstruksi. Jadi mereka yang agak tidak lancar ya. Kalau yang untuk konstruksi enggak, yang kedua yang tidak lancar itu rumah tangga. Jadi yang pertama itu yang perdagangan, restoran, hotel itu paling tidak lancar, kemudian kedua itu yang rumah tangga. Nah, ini yang 2022 ya. 2022 hampir sama ya. Tetap yang perdagangan, restoran, hotel yang paling tidak lancar. Mungkin karena gini ya, restoran itu terlalu banyak orang yang membuka restoran kan. Mungkin berpikir bahwa restoran itu bagus, tapi setahu kami restoran itu untuk pengembalian modalnya itu dari tahunan itu cukup lama, perlu bertahun-tahun untuk membalikan modal dari restoran. Hotel sepertinya sama juga. Ini kepemilikan langsung untuk yang tanah ada revaluasi tapi gak ada penambahannya. Harga penjualan pembiayaan langsung perangkat lunak. Kepemilikan perangkat lunak ini saldo awal, penambahan, pengurangan. Jadi di sini ada tulis semua ya. Manajemen berpendapat bahwa
Ini aset lainnya, pendapatan bunga dan margin. Nah, cukup tinggi. Pendapatan bunganya meningkat. Kemudian tagihan pihak ketiga lainnya berkurang ya. Setoran jaminan bertambah. Persediaan dan perlengkapan kantor berkurang. Ini aset lainnya. Ini giro ya, giro seperti yang tadi. Liabilitas segera, artinya berarti yang mungkin sudah mau dibayar ya. Titipan nasabah meningkat 127 miliaran dari 103 miliaran, tapi overall total memang meningkat. Titipan ATM dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk bank-bank gitu, di ATM-nya itu kan memang harus disertakan modal di dalam ATM itu. Jadi mereka juga harus menjaga cash flow-nya. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kemudian ada tabungan rupiah, pihak berelasi dan lain-lain. Ini yang tabungan, produk tabungan meningkat cukup pesat, kalau UTSan 50%-an lah kira-kira. Memang kami lihat walaupun Bank Jago ada bank digital, tapi cukup banyak peminatnya. Yang terbesar ya yang digitalnya. Kemudian yang rupiah pihak ketiga sedikit berkurang. Yang 1 bulan tadi yang deposito berjangka ya, ini deposito berjangka juga. Perpajakan, nah ini kalau yang mau lihat-lihat pajak bisa lihat-lihat juga nanti di laporan keuangannya. Ini liabilitas sewa, liabilitas lainnya, beban bunga, beban umum yang masih perlu dibayar, cadangannya. Ini biaya jasa kini sama, lebih sama semua ya. Nah, totalnya juga sama. Jadi di sini ada jasa kini, jasa lalu, ada bunga, liabilitas imbalan kerja. Ini ada rupiah. Jadi sedikit menurun, pihak berelasi sedikit menurun ya. Pihak berelasi menurun banyak nih. Tingkat bagi hasil. Jadi di sini bisa lihat 1%, berapa persen, 1 bulan 5,15%. Dia meningkat dari tahun lalu ya bunganya. Tapi memang kalau bunga BI meningkat, aturannya seharusnya bunga yang di bank-bank umum dan yang di bank-bank kreditan lain ataupun yang lainnya itu seharusnya harus meningkat juga. PT Metamorphosis Ekosistem Indonesia, jadi yang pemegang sahamnya ya. Nah, ada PT Dompet Karya Anak Bangsa, ada Wet Technology Limited, ada GIC tadi. Laba bersih per saham juga meningkat, itu adalah hal yang bagus. Bunga deposito berjangka, jadi ini semuanya bebannya, ini bukannya pendapatan, ini beban tabungannya. Nah, tabungannya bebannya meningkat jadi 70 miliaran dari 30 miliaran. Jadi karena pendapatannya untuk yang modal disetor oleh masyarakat itu yang jadi tabungan itu, karena semakin banyak tadi ya, kalau tidak salah 2 kali lipat, jadi untuk bebannya tentunya meningkat juga. Ini teknologi informasi. Nah, beban umum administrasi, jadi mereka paling banyak membayar untuk teknologi informasi karena tentunya mereka di bidang digital ya, jadi itu hal yang wajar. Promosinya meningkat juga jadi 128 miliaran. Mereka menghabiskan 128 miliar untuk promosi. Beban personal ya, gaji meningkat cukup banyak, luar biasa. Sepertinya entah ada penambahan karyawan ataupun peningkatan gaji yang luar biasa. Tunjangannya juga meningkat 2 kali lipat lebih nih di sini. Bahkan sudah ada opsi saham untuk karyawan-karyawannya. Luar biasa. Sepertinya perusahaan ini semakin berkembang ya, bank ini semakin berkembang. Karena biasanya itu hanya perusahaan-perusahaan besar ataupun bank-bank besar yang lebih berani menawarkan opsi saham. Tentunya harus disertai dengan imbalannya, maksudnya kinerja yang bagus, baru bisa berjalan dengan baik. Deposito berjangka untuk yang komisaris, pengurus, karyawan. Ini ada juga ya. Liabilitas lainnya, PT Tokopedia. Sebenarnya Tokopedia ada pegang saham di bank ini.
saya nggak tahu lah ya. Nah ini ada cryptocurrency tadi, pendapatan bunga, beban bunga, beban umum dan syariah. Kita lihat di sini, liabilitas, aset, kas pada giro. Ini penempatan pada Bank Indonesia dan banknya tadi sudah ada ya. Jadi ini ada diulang-ulang sedikit. Pendapatan bunga. Nah ini ada yang dari DKI Jakarta dan lain-lain. Giro tadi sudah ya. Nah ini namun ini hanya untuk sebagai pengingat juga ya. Jadi kita bisa misalnya terkadang ada yang terlewatkan tapi di bawah ada lagi, jadi kita bisa mereview ulang lagi. Ini ada manajemen resiko untuk yang kredit. Jadi manajemen resiko itu sangat penting untuk bank. Kredit yang diberikan untuk konsumsi, pembiayaan syariah, modal kerja. Nah ini tadi sudah ada juga ya. Dan di sini dibahas penambahannya, pengurangannya. Nah, di sini ada modal inti dan modal pelengkap. Jadi modal intinya berkurang ya, menjadi 6,9 triliunan dari 7,2 triliunan. Saya ada modal pelengkap juga ya. Apa modal kerja? Nah, ini udah terakhir. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.